Podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa aja boleh. Jangan lupa subscribe dan pilih sendiri. Klik loncengnya dapat info terkini. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik. Ye. Oke, halo podcast KPUM, halo teman pemilih, apa kabar semuanya ya? Seru ya? Seru. Ternyata kita semua berbakat untuk jadi penyanyi ya Pak ya? Berbakat. Mengikuti jejak Mbak Gina kayaknya. Apa? Mengikuti jejak Mbak Gina sepertinya ya. Itu ya. Oke, kita sapa dulu tuan pemilih ya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Wah, kayaknya dari kemarin udah pada nungguin podcast kita tentunya. Dan selamat datang, selamat dengerin, selamat menyaksikan pokoknya ya. Karena tentunya seperti biasa nih ya, kita berdua hadir, saya Gina Febriona. Saya Irana Umulan. Tentunya kita akan menemani teman pemilih bersama dengan seseorang yang tidak asing lagi ya. The one and only. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Oh, insya Allah nggak bosan. bosan sih. Nah, kita nggak bosan dan kita selalu menanti-nanti lah, karena selalu ada kejutan setiap podcast kalau sama Pak Agus ya. Ada update info terbaru seperti yang baru kita nyanyikan tadi ya kan. Dan pastinya kita bersama dengan Ketua KPU Kota Medan Bapak Agus Syah Ramadhani Damanik SHMH. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mungkin mau tanya kegiatan gimana Pak sekarang? Oh enggak ya? Kegiatan. Kita bahas apa nih Kak Ulan? Karena sudah mulai akhir tahun nih ya, menjelang akhir tahun, jadi kita pengen tahu nih kegiatan KPU Kota Medan selama tahun 2022 apa aja. Karena kan kita udah launching ya tahapan pemilu 2024 di tanggal 14 Juni ya Pak ya. Betul. Jadi Gimana? sejauh ini tahapan apa yang sudah berjalan Pak? Lumayan banyak juga ya. Cukup menyita waktu, pikiran, tenaga kita ini. Karena di proses tahapan kita di tahun 2022 ini sampai menjelang akhir tahun ini, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Dari regulasi, KPU Pusat sudah menerbitkan 13 regulasi peraturan KPU, ya kan? Oke, cukup banyak ya Pak. Banyak, itu tandanya kegiatan-kegiatan kita sudah berlangsung sedemikian, ya kan? Karena setiap tahapan itu ada peraturannya, Ada payung hukumnya ya ada Pak ya? payung hukum yang diterbitkan KPU. Nah, kalau kita cerita soal apa yang sudah kita lalui, itu cukup banyak ya. Kita sudah melakukan verifikasi partai politik. Kalau di level kita kan melakukan verifikasi administrasi dan faktual perpanjangan KPU. KPU sudah menetapkan 17 partai politik peserta pemilu. Ini satu lagi sedang proses verifikasi ini pasca putusan Bawaslu ya. Kemudian kita juga sudah melakukan rekrutmen PPK. Oke. PPK itu 5 di setiap kecamatan. 21 kita punya kecamatan. Itu animonya tinggi juga nih. Kalau dari pengalaman saya itu calon PPK yang paling banyak mendaftar tahun ini. Saya pun perlu juga kita lihat ini. Mungkin karena nggak ada periodisasi kali Pak? Ya, bisa jadi. Dan dari hak honorernya pun bertambah juga. Oh iya, benar. Bagi saya, kan. Oke. Kemudian sekarang ini kita sedang masa pendaftaran PPS. Ya. PPS kemarin PPK, PPS banyak juga cerita-cerita menarik itu. Kalau saya cerita wawancara kita dengan PPK itu kan motivasinya macam-macam. Iya. Nanti kita bisa explore ya kan. Kemudian kita juga sudah menyusun menata dapil untuk anggota DPRD Kota Medan. 2 rancangan sudah kita lakukan uji publik, melibatkan banyak pihak lah. Peserta pemilu, dari tokoh masyarakat, dari ahli, dari penggiat pemilu, dari unsur pemerintah dan lain-lain. Sudah kita usulkan ke KPU Pusat melalui provinsi, dan ini hari ini sedang dibahas oleh provinsi. Kemudian kita sudah melakukan koordinasi untuk persiapan perancangan TPS. Kalau dari pemilu 2019 kemarin kan kita punya TPS yang cukup banyak. Paling banyak Sumatera Utara Medan ini 6.300-an gitu ya kan.
Nah sekarang, Ada si cantik. ada Terima minum kasih pas ya. kebetulan ini. Ini apa ini? Dingin-dingin ya. Ada kopi. Alhamdulillah. Kopi susu. Susu. Terima kasih. Ini buatan sendiri ya? Gelasnya Wah, enak bagus. dong. Thank you. Thank you ya. Oke, kita tuang dulu ya Pak sambil minum. Oke. Terus lanjut Sambil banyak ya, Pak? lanjut sambil minum ya. Kita juga sudah sosialisasi tahapan pemilu. Ya dari saya harap warga Kota Medan ya khususnya bisa melihat apa kita ya. Sarana media sosial kita juga. Dari sana banyak informasi yang bisa diupdate ya kan. Walaupun tatap muka kita lakukan juga kemarin. Dan dan persiapan lainnya ya menjelang tahapan berikutnya. Karena nanti ada pendataan ya kan. Dan dalam waktu dekat juga kita ada pencalonan ya kan. Dan pencalonan nanti ada DPD, DPR, ada presiden, itu kan DPD ini kan provinsi. Ya, ya. Sudah berjalan ya Pak ya? Iya sudah berjalan. Kita kan nanti ikut juga membantu provinsi dalam proses verifikasi dan lain-lain. Oke. Cukup banyak. Ya. Kurang tidur nggak jadinya Pak? Lumayan ini kalau durasi KPU begitu ini masih tahapan ini ya kan. Nanti tahun 2023. durasinya lebih tinggi lagi itu. Kalau kita sudah cukup pengalaman tuh melaksanakannya. Oke, gimana nih teman-teman dari Bapak sebagai ketua bersama dengan anggota yang tentunya dengan banyaknya kegiatan dan juga tahapan-tahapan yang sudah berlangsung dan akan berlangsung, apakah semakin kompak atau malah banyak sekali Ada kerikil-kerikil karena yang satu pengen perpecahan ini. kali gitu ya. Kalau kerikil itu ada tapi nggak tajam. Kalau kerikil selalu ada di KPU lain kerikil itu ada tuh tajam. Cuman kalau kami Medan itu semakin banyak kegiatan semakin kompak kita. Karena semakin sering bertemu dan berdebat, ya kan? Berdebat, merumuskan bagaimana langkah yang baik untuk membuat suatu kebijakan. Ini namanya ya kan? perdebatan menyatukan kita gitu. Iya, kalau Karena punya visi yang sama mungkin ya visi Pak. yang sama, gitu. Bersyukur saya di Medan itu sumber daya manusianya cukup oke. Apalagi komisionernya itu. Saya tuh jadi ketuanya nggak terlalu pusing, karena mereka udah cukup ini di bidangnya masing-masing. Wah, cukup kompeten. Expert lah. Ya, Jadi kalau kami perdebatan itu biasa ya, semakin diperdebatkan semakin kompak, semakin kuat hasilnya. Hasilnya itu tersaring kan. Karena balik ke tujuan tadi mungkin ya. Jadi nggak dibawa perasaan pribadi gitu kan. Enggak lah. Kalau diskusi mungkin gitu ada yang sakit hati untuk gitu orang kan Pak. komisioner di Medan ini nggak gitu-gitulah ya kan gitu. Mentalnya sudah Cukup, makanya susah masuk tapi Medan ini. tahan banting. Ya, Karena Pak. dia di ibu kota. Betul. Jadi barometer kan Pak. Iya, insya Allah begitu. Karena dia rumit, kompleksitasnya tinggi lah. Nggak bisa kita dibandingin dengan yang lain gitu kan. Walaupun dia sama tahapannya. Mungkin dari segi beban kerja, wilayah kerja seperti itu. Nanti malah kita kalau nggak di KPU malah ini. Kalau ini kerja di KPU ini kan jadi ritmenya jadi bisa. Kalau kami sudah bisa menikmati ya kesibukan itu. Nanti nggak ada kerja malah kecarian kita. Oh nggak ada kesibukan. Udah enjoy meskipun sibuk ya. Sibuk padahal nggak ada liburnya Mbak. Karena kalau udah masuk tahapan ini Iya. adalah Hari Minggu kerja terus. Bukan hari kerja gitu. Iya. Cuma yang menghadapi anak-anak ini pada menjelaskannya itu, papa itu pulangnya ini kan. Wah, curhat ya. Iya sih, Bapak kenapa kok pulangnya malam terus? Iya, pulang udah tidur dia. Iya, Sabtu Minggu tetap kerja, Pak? Kerja. Kerja juga. Cuma ini agak spare ini. Ya, ini tahapan penerimaan PPS ini kan melalui aplikasi itu kan, melalui pelayanan di helpdesk kita. Karena hari-hari awal-awal ini belum terlalu bludak ini. Nanti di pertengahan, di akhir. Jadi Siakba ini cukup membantu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah kami berterima kasih juga dengan pimpinan kita itu. KPU RI, karena aplikasi Siakba ini sangat membantu dan memudahkan kita semua untuk mengidentifikasi lamar, dokumen, dan semua form ada di situ. Jadi semua sudah tersistem dalam aplikasi. Ya. Jadi ini terobosan karena baru ini di pemilu ini diterapkan, dan ini menurut kami ini sangat efektif untuk diterapkan di Kota Medan. Saya kira di tempat lain juga.
ini aplikasinya. Ya, orang pun nggak harus datang kemari juga beramai-ramai gitu. Oke, luar biasa karena tema kita hari ini adalah kaleidoskop tahapan pemilu 2024 di tahun 2022. Mungkin Kak Wulan kan juga dari dulu bersama-sama dengan Pak Agus nih ya, waktu dulu mungkin Kak gimana nih dulu? Mungkin Kak boleh tanya sama Pak Agus tentang yang dulu telah dilalui bersamaan dengan Pak Agus sama yang sudah bergabung di KPU Mbak Kota Wulan ini Medan. sebenarnya ahli juga di sini. Iya, ahli ya. Kalau udah sama dia, di tangan dia harus selesai Beres semuanya ya, urusannya. Nomor rekening berapa kebetulan? Nomor sepatu aja. Pekerjaan sistematik. Sepatu lebih gampang ya. Gitu ya. Iya. Gimana Kak di tanggal Pak berapa Agus ini kan dilantik tanggal 30 Juni 2014 ya Pak ya. Waktu itu PAW ya Pak ya. Iya. Ingat ya Kak? Masih soalnya. Periode pertama. Saya punya ininya SK pelantikan. Oke. Iya, dia pegang. Jadi tanggal 9 Juli 2014 itu Pilpres. Nah, ini kan cuma berapa hari nih Pak Agus nih butuh waktu untuk konsolidasi gitu kan. Nah, gimana sih Pak kiat-kiat Bapak untuk konsolidasi internal, terus beradaptasi juga dengan komisioner pada waktu itu, sekretariat juga gitu kan Pak? Ya, pertama, saya mungkin yang lain-lain juga ya. Kalau mendaftar itu, saya itu mendaftar itu ke suatu lembaga misalnya ke KPU, berarti saya sudah menyiapkan diri saya, itu pertama dalam apa, kalau saya ya kan. Jadi begitu dia diberikan amanah tugas harus siap. Kan kita pelajari dulu itu KPU bagaimana bekerja di KPU, bagaimana menjalankan tugas sebagai KPU, itu semua kita kuasai terlebih dahulu, baru kita mengajukan diri melamar kan. Dan saya dulu nggak asing di KPU, nggak asing saya Mbak Gina, karena dulu saya juga basic saya kan lawyer, saya konsultan KPU juga, konsultan Bawaslu pernah juga. Jadi bukan sesuatu yang asing bagi saya kalau di dunia kepemiluan ini, apalagi di lokal ya. Dan memang yang PR berikutnya yang beradaptasi. Adaptasi itu kalau di lingkungan KPU Sekretariat Medan, KPU Medan, bahkan provinsi, bukan asing kalau saya sudah kenal. Paling-paling yang komisionernya, itu pun sebenarnya tokoh-tokoh yang ada di KPU ini kan di luar juga kita tahu gimana profilnya. Saling mengenal sebenarnya sebelum saya di KPU, saya mengenal mereka juga, tinggal menyesuaikan diri aja. Bagaimana kalau saya kan sebagai PAW kan menyesuaikannya dalam hal misalnya pekerjaan apa yang sudah dikerjakan gitu kan, kemudian tinggal melanjutkan ke depan tahapannya apa, kita diskusi bersama. Dan kira-kira saya itu sebagai orang baru waktu itu memberikan kontribusi apa, kebutuhannya apa di sini. Insya Allah saya mampu mengikuti, menyesuaikan diri dan mewarnai KPU Medan ini. Alhamdulillah, berarti Bapak orangnya ekstrovert gitu ya. Gampang beradaptasi. Ya lumayan lah. Tanggung jawab dan juga amanah juga semuanya selesai gitu ya, dapat dijalankan. Padahal dulu itu, ini saya lagi oke-okenya jadi lawyer itu. Tapi ditinggalin ya. Nah itu Pak pertanyaan kita, kenapa meninggalkan profesi lawyer pada saat itu? Maaf ya, dari segi pendapatan mungkin berbeda kan Pak? Saya waktu wawancara itu juga ditanya. Saya bukan saya kan bukan pengacara yang baru-baru juga dulu kan, artinya kita sudah eksis juga. Jadi kalau dari segi penghasilan pasti lebih besar lah dulu kan penghasilannya. Tapi saya melihat KPU ini butuh perubahan. Tenaga-tenaga seperti kira-kira model seperti saya juga. Ada unsur hukumnya, ada unsur apalagi praktisi. Dan saya lihat, saya tertarik dengan KPU ini gitu kan, karena pekerjaannya mulia. Lawyer itu mulia juga, opsi Nobel. Kemudian dalam penegakan hukum ini dalam konteks penegakan demokrasi, ngurusi orang banyak. Oh ini kesempatan juga kita ini. Untuk kapan lagi kita bekerja untuk kepentingan banyak orang ini kan? Ini kan aktualisasi diri dan ladang amal juga, kan? Amal, dan kita tidak menafikan diri kita bahwa ini kesempatan kita berkarir di di dunia penyelenggaraan, orang bisa kenal kita. Kalau dulu kan lawyer itu semakin dikenal orang semakin baik itu kan, kalau dia karena terbawa dari situ kan. Dan tapi yang paling penting yang dalam niat saya itu bukan yang itu, yang paling pentingnya adalah memberikan kontribusi pengabdian diri kita itu terhadap negara ya, karena kita ingin mengukir sejarah juga bahwa kita pernah berperan
untuk Jadi bagian dari sejarah sistem demokrasi di Indonesia. Terpanggil Bapak gitu ya? Iya, makanya itu sampai sekarang pula itu kan 2 periode. Sekarang. Gimana kesan? Ada kesan-kesannya nggak selama menjadi Ketua KPU Kota Medan? Pengalaman paling berkesan. Pengalaman paling berkesan. Iya. Kalau dulu anggota, ya kalau anggota sebenarnya sama ya, anggota sama ketua suaranya sama, hak suaranya ya kan. Cuman kalau pengalaman jadi ketua ini agak lebih seru, lebih harus bisa menahan diri juga itu, kan? Karena kita mengelola perbedaan. Banyak orang, banyak pandangan, termasuk kawan-kawan anggota. Ada 5 gitu kan Pak. Dan tanggung jawabnya semakin besar. Ketua KPU itu kan mewakili ke dalam dan keluar, ya kan. Jadi kita kesannya saya lebih melatih diri kita untuk lebih rajin, disiplin, standby. Nah, kalau ketua KPU itu kan standby dia, yang mendisposisi, menandatangani. Kalau dia nggak bisa dicari, repot di kantor. Nah, jadi saya kan orangnya kan agak-agak kalau kedisiplinan masih diinikan dulu itu. Karena kebiasaan dulu kan, nanti kalau ada kasus di pengadilan, mulai baru kita ini. Kalau sekarang harus tertib. Tapi ini melatih diri kita, bersyukur juga kita. Jadi kita terlatih untuk bisa lebih fokus dan total terhadap tugas. Apalagi ketua ini, ya kan? Ketuanya harus ini, terus saya bilang harus standby dia 24 jam. Yang paling dicari itu kalau ada masalah pasti ketuanya dulu. Iya. Tapi Bapak siap ya? Ya harus siap karena kalau kita sudah mau menerima amanah harus ditanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan semua. Nah Kak Ulan ada pertanyaan lagi tadi kita obrolin ya yang Kakak mau nanya Pak Agusnya. Apa nggak rindu nanti kalau misalnya Pak Agus nggak di KPU Kota Medan lagi? Enggak gini, Pak Agus ini seperti yang sudah disampaikan tadi kan sudah 2 periode gitu kan? Iya, ada waktunya. Berakhirnya 2018-2023 ya Pak ya? Tahun depan sudah berakhir. Nah kira-kira nih karena sudah 2 periode kan nggak bisa nih secara peraturan di KPU Kota Medan lagi. Apakah akan mencoba untuk ikut seleksi KPU provinsi atau ke Bawaslu? Sedih juga saya meninggalkan KPU, udah terlanjur sayang sama KPU Medan ini ya. Tapi tak boleh pula 3 periode ya. Cuman ya itu saya kira harus regenerasi lah. Gak bagus juga makin terlalu lama komisioner itu di satu tempat kan. Udah tepat undang-undang itu. Nah sekarang ke depannya saya kan ini kan udah tinggal bismillah aja gitu ya kan. Saya kan punya modal juga, maksudnya modal pengalaman ya. Saya punya modal pengalaman, pengetahuan. Dari pengetahuan tentu kan teknis kepemiluan, hukum dan sebagainya, basic saya dari pengalaman. Saya kira seluruh jenis pemilu, pilkada sudah pernah dijalani ya Pak? Dijalani ya, di tengah pandemi, pilkada serentak, pilkada tidak serentak, pemilu serentak, pemilu tidak serentak. Jadi saya kira saya merasa, bolehlah saya percaya diri ya, merasa memenuhi syarat kalau misalnya KPU Pusat atau tim seleksi mempertimbangkan saya di provinsi. Karena rencana saya itu kan, rencananya daftar, rencananya. Tapi kadang-kadang perencanaan ini Allah juga menentukan ya kan. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak nanti kan. Tapi rencananya ini, tapi apakah di bawah seluruh KPU, saya masih berpikir di KPU. Semua nggak menutup kemungkinan juga lah ya. Karena mungkin kayak Pak Parsadan itu kan juga Bawaslu sama ya kan Pak, kemudian di provinsi juga, jadi 2 periode mungkin Pak Agus akan seperti itu ya? Ya bisa jadi, kalau tapi namanya kita seleksi kan. Kadang-kadang ada yang itu kan ada kewenangan, ada pihak yang berwenangnya, ada tim seleksi, ada KPU pusatnya. Kadang-kadang kita merasa diri kita memenuhi standar untuk ini di KPU provinsi, belum tentu juga pandangan orang itu kan, yang menilai kan ada. Gitu tapi kan. Saya dukung Bapak sih, mudah-mudahan Bapak bisa. Ya tapi itu ini kan cerita dunianya nih, begini kan. Namanya jabatan ini kan ini semua sementara. Ya nanti kita sambil berjalan kita ini juga. Sebenarnya mau kita bilang pikir-pikir, juga nanti tiba-tiba saya daftar ya kan. Ya pokoknya saya dukung lah Bapak. Tapi niatnya, KPU gitu ya. Niatnya meneruskan pengabdian kita ini.
Saya rasanya itu apa namanya pengalaman sekian ini ya, Pak, ya. enggak di Ritme kerjanya sudah iya gitu. diresapi Ya, gitu. tapi kita lihat juga lah perkembangannya Oke. nanti Kita gimana. lihat nanti gimana ya. Selama masa kepemimpinan Bapak ini apa aja sih penghargaan yang diperoleh KPU Kota Medan, Pak? Ya. Oh, pertama gini ya, kalau ditanya penghargaan ya. Kalau penghargaan tenis penyelenggaraan itu cukup banyak lah ya, cukup nggak banyak lah, ada lah ya kan. Misalnya kita dari eksternal juga ada, dari lembaga, dari gubernur ada soal koordinasi dengan pemilih di lapas rutan, ya kan. Soal pemilih lapas rutan. Dari KPU pusat juga ada soal apa namanya sistem pengadaan. Dari KPU provinsi juga ada soal macam-macam, ada penggunaan aplikasi ini apa namanya aplikasi apa namanya JDI khas Sipol sosialisasi, ada beberapa kategori sampai lupa saya, ada cukup lah itu. Nggak banyak kali, cuman ada beberapa kategori. Oke. Itu tapi yang menurut saya kalau melihat Kota Medan itu kan apa ya, dari sertifikat itu kan kertas ya. Iya. Nah, kalau saya boleh mengatakan bahwa kemampuan atau keberhasilan kita itu sederhana aja melihat sebenarnya. Dari mana tuh, Pak? Misalnya begini, kita ambil pemilu terakhir ya, pemilu serentak tahun 2019 itu. Ya. Itu pertama kali diselenggarakan. Kalau yang nanti 2024 pemilu serentak ini kedua kali, Ya. mungkin dengan perbaikan sana sini. Dan itu apa namanya, menyelenggarakannya kan nggak mudah. Iya. Pemilu serentak di situ DPRD provinsi, DPR RI, DPD, presiden dan wakil presiden. Di Kota Medan itu menyelenggarakannya nggak mudah. Ya. Karena harus banyak yang dihitung, dikelola semua. Betul. Kan. Itu sudah bisa kita tuntaskan dan selesaikan dengan baik. Ya. Di pilkada itu tengah pandemi COVID-19 dengan skenario protokol kesehatan, orang banyak meragukan, ya kan, banyak yang kita malah digugat lagi. Kemudian kekhawatiran orang bahwa akan muncul klaster baru, akan ada apa namanya tingkat partisipasi rendah, kemudian korban, malah ada yang NGO yang membuat statement siapkan kuburan massal gitu-gitu juga. Akhirnya itu kekhawatiran itu terbantahkan dan kita justru mampu melaksanakan yang sebaliknya, maksudnya partisipasi paling tinggi di antara pilkada-pilkada sebelumnya sejak tahun 2010 kita lihat. Kemudian tidak ada klaster baru penyebabnya karena pemilu, ya kan, dan apa namanya, kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa pelaksanaan pilkada di Medan itu aman, gitu kan, aman dari COVID-19. Ya. Saya kira itu saja dulu sudah kalau dari subjek ini subjektivitas saya ya, itu kan sudah bisa kita lalui. Sudah alhamdulillah, bersyukur tuh. Kalau boleh dibilang prestasi, ada yang bilang prestasi, alhamdulillah juga. Nah, luar biasa, tepuk tangan dong untuk Pak Agus. Terima kasih banyak Pak sudah mau sharing bersama kita ya. Ini mudah-mudahan Pak Agus juga nanti di tahapan pemilu di tahun 2024 juga masih menjadi terus bagian bersama dari kita. penyelenggara pemilu tetap. Benar, betul Ya. sekali, dan semakin sukses. Kita di Kota KPU, Medan. enggak di KPU pokoknya tetap berkontribusi untuk Iya. ini kan, untuk kepentingan pemilu ini. Ya, dan kita doain juga ya Kak Wulan ya, mudah-mudahan Pak Agus juga karirnya semakin bagus ya. Amin, di amin, KPU amin. pusat gitu ya. Amin Mbak Gina. Sama saya doakan juga karirnya Mbak Gina, Mbak Wulan. Amin. Baik, terima kasih Pak Agus. Tentunya kita nggak terasa di penghujung acara ya. Kita pengennya 1,5 jam atau 2 jam gitu ya, tapi durasi. Udah dipotong-potong sama Maunya tim agak nih. panjang dikit aja. Baik teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan kita. Nanti kita akan kembali lagi dengan topik-topik berikutnya ya. Tetap terus saksikan podcast KPUM. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen ya. Thank you so much. Thank you. Dan juga Pak, Medsos kita. medsos di mana Kak? Di Twitter, Di Twitter, Instagram, juga Instagram. di Facebook. Namanya apa? KPU Kota Medan. KPU Kota Medan dong pastinya. Thank you. Bye-bye. Di podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh.
kontennya, serta info terkini.